Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Arvin Efriani pada pembelajaran matematika dasar. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep turunan. Tapi sebelum mulai video, alangkah baiknya kalian like, comment, and subscribe channel ini agar tidak ketinggalan dengan video-video selanjutnya. Silahkan ya. Oke, kita mulai. Nah, dari mana sih konsep turunan itu berasal? Oke, untuk menjawabnya, perhatikan gambar grafik fungsi berikut. Di sini ada kurva fungsi yang berwarna merah, yaitu fungsi fx. Kemudian kita tarik tali busur, yaitu ini ya, berwarna hitam. Yang dimana tali busur ini adalah garis yang memotong kurva di dua titik, yaitu titik P dan titik Q. Jadi tali busur adalah memotong kurva fx di titik P dan Q. Misalkan untuk titik P ini koordinatnya x. Nah, sehingga koordinat P ini x. Harusnya x-nya x. Terus dan nilainya adalah fx. Nah, berarti nilai dari P ini yaitu fx. Nah, kemudian titik Q ini koordinatnya x plus h. Nah, ini ya. Dan nilainya ini di sini. Berarti fx plus h. Dengan demikian kita ketahui jarak antara x plus h yaitu h. Dari sini kita bisa menghitung gradien dari tali busur P dan Q. Caranya adalah kita ambil bentuk segitiga. Nah, segitiganya dari mana? Segitiganya yang diambil dari yang berwarna sini. Saya buat warna biru. Ini segitiga ini. Ini segitiganya. Nah, segitiga tersebut. Untuk panjang sisi tegak adalah fx plus h. Berarti ini ya. Panjang sisi tegaknya fx plus h. Berarti di sini. Nih. Berarti panjang sisi tegaknya fx plus h dikurang fx. Sedangkan lebarnya yaitu h. Nah, dari gambar segitiga ini kita bisa menentukan gradien. Gradiennya yaitu MPQ sama dengan fx plus h min fx per h. Karena gradien itu sisi tegak dibagi dengan sisi alas. Jadi sisi tegak dibagi dengan sisi alas. Kemudian kita pertimbangkan seandainya titik Q ini ya, titik yang ini makin mendekat ke P. Nah, makin mendekat ke arah P ini. Bagaimana misalkan di titik sini atau di titik sini atau di titik sini, semakin mendekat ke P, maka sampai akhirnya ini akan menuju P, sehingga akan mendapatkan garis yang menyinggung garis fungsi fx. Misalkan di titik ini, berarti dia akan menyinggung garis fx. Maka dia akan membuat garis singgung. Nah, kita garis singgungnya misalnya di sini, berarti garis singgungnya di sini. Kalau di sini, berarti garis singgungnya di sini. Di sini, berarti garis singgungnya di sini. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana garis singgung di kurva ini seandainya seperti itu? Nah, garis singgung akan tercapai jika garis H mendekati 0. Jadi, inilah yang dinamakan konsep dari turunan. Kalau garis H mendekati 0 itu berarti akan menggunakan limit H menuju 0 fx plus H min fx per H. Nah, inilah merupakan konsep dari turunan.
Jadi f aksen X atau f aksen A adalah gradien atau kemiringan garis singgung pada kurva f di titik X sama dengan A, begitu. Nah, untuk memahami bagaimana contohnya, perhatikan contoh berikut. Tentukan turunan pertama dari fx sama dengan 3x kuadrat dan fx sama dengan x kuadrat min 4x. Yang pertama, kita tulis dulu rumusnya ya. Karena dia mau minta turunannya, maka kita menggunakan f aksen x limit h menuju 0 fx plus h min fx per h. Lalu kita substitusikan ke dalam bentuk persamaan. Yang mana fungsi x-nya tadi formulanya 3x kuadrat, berarti kita gantikan nilai 3-nya tetap x kuadrat, setiap x diganti dengan x plus h. Nah, seperti itu ini ya. Kan fx ini fungsi x, berarti kalau di sini saya minta fx plus h, makanya tadi jadi 3x plus h dikuadratkan. Ini disubstitusikan ke sini. Lalu fx itu apa yang dikatakan soal, tinggal kita substitusikan dibagi dengan h. Lalu kita sederhanakan, operasikan persamaan berikut. Setelah dioperasikan, lalu kita sederhanakan lagi. Nah, kalau ini kita kalikan dengan 3x. Kalau ini kita kalikan kan ini 3x kuadrat. Berarti ini kan akan mengeliminasi sehingga hasilnya 6hx plus 3h kuadrat. Lalu hanya kita keluarkan. Kalau hanya dikeluarkan berarti ini akan mengeliminasi. Lalu hasil yang diperoleh setelah kita eliminasi boleh hanya mendekati 0. Berarti boleh kita substitusikan nilai hanya ke dalam bentuk sini. Makanya hasilnya akan diperoleh nilainya 6x. Itu untuk contoh yang pertama. Bagaimana contoh yang kedua? Sama saja. Kita substitusikan persamaan ini ke dalam bentuk. Berarti kita harus mencari di sini fx plus h-nya. Berapa? Di sini tinggal substitusikan. Berarti di sini x plus h dikuadratkan min 4 dikali x plus h. Nah, ini fungsi yang ini untuk mensubstitusikan persamaan ini. Makanya kita tulis seperti ini. Ini ya, ini yang dari yang saya cari di atas tadi. Nih, dari sini. Lalu dari mana fungsi fx ini? Oh, dari soal ini. Tinggal kita substitusikan. Nah, lalu kita sederhanakan. Setelah disederhanakan nanti akan saling mengeliminasi. Ini dengan ini akan mengeliminasi. Ada lagi kita sederhanakan. Ini dengan 4x dengan 4x. Nah, sehingga diperoleh hasilnya. Nah, ini 2hx h kuadrat min 4h. Lalu kita keluarkan nilai h-nya. Setelah nilai h-nya dikeluarkan, oh ini bisa dieliminasi. Setelah itu boleh kita substitusikan h mendekati 0. Kita masukkan ke dalam persamaan, maka diperoleh 2x min 4. Oke. Nah, ini bentuk turunan tak tentu apabila belum kita ketahui. Baru minta turunannya saja. Bagaimana dengan turunan tentu? Nah, kalau turunan tentu seperti ini beri contohnya. Tentukan nilai dari f aksen dari 5 dari fx sama dengan 10x kuadrat. Dan f aksen 5 dari fx sama dengan 2x kuadrat min 5. Nah, kemudian tinggal kita substitusikan nilai f aksen 5-nya ke dalam bentuk persamaan. Makanya kita tulis lagi seperti soal. Lalu kita substitusikan seperti tadi. Tetapi dari mana 250 ini? Nah, ini kita masukkan ke dalam sini. Berarti kalau saya tanya F5 berarti 10 dikali 5 kuadrat sama dengan 10 dikali 2 5 250. Ini disubstitusikan. Kemudian lanjutkan, sederhanakan, dikalikan silang, nanti akan saling mengeliminasi ini dengan ini. Maka hasil diperoleh hasilnya seperti ini. Lalu dikeluarkan nilai hanya. Nah, ini bisa dieliminasi. Hasilnya diperoleh 100. Jadi, inilah bentuk turunannya. Bagaimana yang contoh kedua? Sama saja. Berarti kita cari dulu nilai dari F5. Berapa? 2 dikali 5 kuadrat dikurang 5. 2 dikali 25 dikurang 5. 50 dikurang 5. 45. Nilai 45 nanti disubstitusikan. Oke, kita lanjut di sini ya. Nah, ini disubstitusikan ke sini, makanya dapatnya seperti ini. Setelah itu
Nah, ini tinggal 50, min 5, min 45 saling mengeliminasi. Selanjutnya seperti ini. Dan nilai hanya kita keluarkan, bisa kita eliminasi. Baru substitusikan H sama dengan 0. Maka diperoleh 20. Begitu. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai konsep dari turunan. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini agar tidak ketinggalan dengan video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya.